Obat, obat. Lihat. Orang itu ngapain siang bolong begini? Mau mencuri barang orang ya? Kok bisa ada orang seperti itu? Mencuri barang orang di siang bolong. Ayo kita foto dia. Hah? Orang ini bukannya petugas kebersihan baru di kantor kita ya? Ternyata beneran dia. Ayo kita kasih tahu manajer, orang seperti dia itu tidak pantas bekerja di perusahaan kita. Ayo. Iya. Awas, tunggu kamu ya. Seharusnya yang ini. Pak, gimana keadaanmu sekarang, Pak? Udah lebih baik. Ya, nggak apa-apa. Dek, terima kasih ya. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Gak apa-apa. Yang penting kamu sekarang udah lebih baik. Oh ya, ini tadi tasmu. Saya masih ada urusan dan pekerjaan lain. Saya permisi dulu ya. Manajer Cici. Gawat manajer Cici. Saya baru saja menemukan cleaning service baru di perusahaan kita. Lagi memanfaatkan orang pingsan untuk mengambil barang. Nih, lihat ini. Hah? Ternyata ada kejadian seperti itu? Sini, coba aku lihat. Wah, beneran dia. Padahal kelihatannya sehari-harinya dia itu kelihatan jujur. Ternyata dia malah melakukan hal seperti ini. Orang seperti itu karakternya buruk dan moralnya sudah rusak. Saya kasih tahu Anda ya, dia tidak seharusnya tetap bekerja di perusahaan kita. Dia harus dipecat. Benar itu. Oke, panggil dia ke sini sekarang juga. Oke, ayo. Api saya. Tukang sapu menyebalkan. Berhenti kamu. Manajer Cici menyuruh kamu ke kantornya. Kenapa masih bengong? Cepat sana pergi. Saya kasih tahu kamu ya, jangan buang-buang waktu. Rasakan akibatnya kalau kamu buang-buang waktu. Masih mau gaji atau enggak sih? Manajer Cici, apa Anda mencari saya? Heh, petugas kebersihan yang menyebalkan. Kamu dipecat. Hah? Kenapa, Bu? Heh, kamu masih nggak tahu malu ya masih nanya kenapa? Apa kamu nggak sadar apa yang baru saja kamu lakukan? Manajer Cici, ini nggak seperti yang Anda pikirkan. Tolong dengarkan penjelasan saya. Cukup! Nggak perlu kamu jelaskan lagi. Karakter seperti kamu ini tidak cocok di perusahaan ini. Pergi! Manajer Cici, Direktur King, di bawah kantor kita ada seorang petugas kebersihan wanita. Apa benar itu adalah karyawan kita? nggak ada. Semua petugas kebersihan di perusahaan kita itu laki-laki. Kalau begitu, oke, aku sudah mengerti. Berarti dia bukan karyawan kita ya. Yaudah, kamu sibuk dulu. Baik, Direktur King. Jangan-jangan itu petugas kebersihan yang baru saja aku pecat. Gak mungkin ada kebetulan seperti ini kan? Halo, Nak. Apakah uang sekolahku sudah terkumpul? Nak, kamu tenang aja ya. Uang sekolahmu pasti akan segera Mama kumpulkan, oke?
sih? Kamu harus tetap sekolah dengan baik. Kamu nggak perlu mikir urusan lain. Ma, aku menyayangi Mama. Aku tidak mau melihat Mama kelelahan. Nak, Mama sekarang lagi kerja. Nanti kita bahas lagi ya, Nak. Halo, apakah ini keluarga dari Ibu Sari? Ah, iya benar. Halo? Kalau Anda masih belum membayar biaya pengobatannya, kami benar-benar tidak bisa berbuat apapun lagi. Saya akan segera gajian. Tolong kasih kami waktu 2 hari lagi. Saya pasti akan segera gajian. Saya mohon sama kamu, saya mohon. Baiklah, tapi Anda harus segera membayar. Baik, terima kasih. Kenapa nasiku malah berlari? Dek, adek ini kenapa? Loh, Pak, kok Bapak bisa ada di sini? Dek, kamu sedang menghadapi kesulitan apa? Pak, saya baru bekerja sebulan di sini. Tapi saat waktu gajian hampir tiba, saya dipecat tanpa alasan, Pak. Sedangkan uang sekolah anak saya belum terkumpul. Dan mama saya menunggu saya di rumah sakit untuk membayar biaya pengobatannya, Pak. Kenapa nasib saya semalang ini, Pak? Dek, kamu tenang dulu ya. Saya mau tanya, apakah kamu bekerja di perusahaan ini? Iya, benar, Pak. Oke, saya sudah tahu. Tunggu sebentar ya. Saya akan telepon dulu ya. Manajer Cici, kamu sekarang langsung turun ke bawah, ke taman depan kantor kita. Sekarang, saya nggak mau tunggu lagi. Oke? Dek, kenapa mereka memecat kamu ya? Pak, Bapak masih ingat kan waktu Bapak pingsan di sebelah sana? Saya mencari obat di tas Bapak. Tapi mereka malah memfoto dan melaporkan saya ke manajer Cici. Sebelumnya kamu sudah menjelaskan nggak kejadian yang sebenarnya pada mereka? Saya sudah berusaha menjelaskan, Pak. Tapi dia tetap aja memecat saya tanpa mendengarkan penjelasan saya setelah dia melihat foto itu, Pak. Saya sudah sangat bekerja keras. Saya sudah bekerja keras, Pak. Saya bekerja 3 pekerjaan dalam sehari. Saya sebenarnya udah lelah. Saya nggak sanggup, Pak. Tapi saya harus merawat orang tua saya. Saya harus merawat anak saya. Saya nggak punya pilihan lain lagi, Pak. Oke deh, sekarang kamu tenang dulu. Masalah ini pasti saya bereskan hari ini juga. Dan saya akan pertanggungjawaban pada kamu deh. Kamu tenang ya. Pak, kamu jangan ikut campur masalah ini, Pak. Manajer Cici itu mengatur banyak orang. Saya nggak masalah kok. Saya nggak masalah. Tolong jangan ikut campur ya, jangan ikut campur. Direktur King ini benar-benar keterlaluan. Cuaca panas-panas kayak begini, aku disuruh keluar. Banget. Direktur King, Direktur King. Anda mencari saya. Direktur, Kamu tukang kebersihan yang menjijikan. Bukankah kamu sudah aku pecat? Kenapa kamu masih ada di sini? Cepat pergi. Manajer Cici, saya mau tanya kamu ya. Kenapa kamu memecat dia? Direktur King, mungkin Anda tidak tahu ya. Tukang kebersihan yang menjijikkan ini, dia memiliki karakter yang sangat buruk. Dia mencuri barang orang yang sedang pingsan. Cukup!
Itu saya. Saya tadi pagi perjalanan menuju kantor, lalu saya pingsan di taman ini. Adik inilah yang pertama kali menolong saya. Kamu seharusnya sebagai atasannya mengecek dulu kebenarannya. Apakah adik ini benar-benar mencuri barang saya? Tapi kamu tidak mengecek benar atau salah, kamu malah memecat dia. Kemampuan kamu sebagai manajer di perusahaan saya harus saya pertanyakan. Sekarang saya perintahkan kamu kembali ke kantor, cari manajer HRD, kamu ambil semua gaji kamu dan pergi dari perusahaan saya. Cepat! Sini ya bos, aku kasih tahu kamu. Bulan lalu aku tanda tangan pesanan besar senilai 5 miliar. Apa Anda yakin akan memecat saya hanya gara-gara tukang kebersihan yang menjijikan ini? Apa itu sepadan? Sepadan atau tidak, bukan kamu yang menentukan di sini. Di perusahaan saya, karakter dan adab jauh lebih penting daripada kemampuan. Masalahnya, kalau saya tetap mempertahankan kamu bekerja di perusahaan ini, saya khawatir dan takut suatu hari kamu akan membawa bencana yang lebih besar lagi di perusahaan ke depan. Oke, tunggu saja. Kita lihat saja nanti. Apa-apaan ini? Dek, kamu namanya siapa? Bos, nama saya Felicia, Bos. Felicia, nama yang sangat bagus. Kamu bukan hanya cantik di luar saja, tapi hatimu juga sangat cantik. Masalah yang kamu hadapin tadi, saya sudah tahu dan saya sudah dengar semuanya. Oh ya, kebetulan di sini saya ada membawa uang cash 20 juta. Uang ini kamu ambil dulu. Bos, saya nggak bisa terima uang ini, Bos. Oke, kamu ambillah uang ini. Anakmu butuh biaya sekolah untuk menjadi orang yang sukses nantinya. Dan ibumu masih menunggu kamu di rumah sakit untuk biaya pengobatan. Lagian kamu sudah bekerja di perusahaan saya bertahun-tahun ini. Dengan mata kepala saya sendiri, saya melihatnya. Dan saya rasa orang yang bekerja keras dan bekerja tekun dalam hidupnya pantas mendapatkan imbalan seperti ini. Kamu ambillah. Bos, terima kasih, Bos. Terima kasih. Dek, seharusnya yang berterima kasih itu adalah saya. Karena kamu sudah menyelamatkan hidup dan nyawa saya. Kamu bukan hanya seorang ibu, mama yang baik buat anak-anakmu. Dan kamu juga seorang anak yang berbakti pada orang tua kamu. Kebaikan hatimu dan rasa baktimu pada orang tua pantas mendapatkan imbalan yang baik seperti ini. Orang baik pasti mendapatkan balasan yang baik juga. Keadilan seringkali datang terlambat, tapi dia tidak pernah absen dan pasti hadir dalam hidup kita.